Tadi ibadah pertama saya ajarkan nekro di dalam Kolose 3 ayat 5. Hari ini yang kedua, ibadah 2 saya akan ajarkan di dalam Efesus 2 ayat 1. Nekro itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani yang bisa dikatakan begini, saudaraku. Nekro itu artinya mati, disembelih, dikoyakkan, dibunuh, dimatikan. Itu arti kata nekro, tetapi menggunakan kata kerja. Yang boleh saya katakan begini, itu harus diusahakan terus sampai kita menutup mata. Kita belajar dari Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kata mati ini menjadi pokok penting pembahasan kita hari ini, saudaraku. Kata mati ini di dalam Efesus 2 ayat 1 dipahami oleh sebagian orang Kristen sebagai keadaan di mana manusia tidak mampu sama sekali untuk meresponi anugerah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan beri atas hidupmu dan hidupku itu juga diberikan kepada semua orang di muka bumi ini. Tidak hanya untuk orang Kristen. Yesus mati untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Ketika dia mati, I'm done my Lord, mati. Darah tertumpah, selesai, maka voucher keselamatan itu, semua umat perjanjian baru mendapatkan voucher keselamatan itu. Resmi, dia pegang voucher itu. Dia pegang voucher. Baik dia orang Kristen, dia bukan orang Kristen, dia pegang voucher keselamatan. Tetapi voucher keselamatan ini bisa di-on-kan atau tidak, itu kembali ke pribadinya. Paham saudaraku? Paham saudaraku? Tidak semua orang meng-on-kan. Maka benar kata firman Tuhan, tidak ada siapapun bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Nah, nanti saya akan jelaskan. Karena di dalam ayat ini ada pandangan orang Kristen yang berkata bahwa harus ada campur tangan sepihak. Hanya Tuhan saja yang bisa menghidupkan manusia dan menyelamatkan manusia. Tanpa intervensi Tuhan secara sepihak atau secara penuh, maka manusia tidak dapat menerima keselamatan. Ini pandangan yang salah, salah satu pandangan yang salah, yang akhirnya menjadikan dasar pandangan pengajaran hari ini bahwa Tuhan menetapkan sebagian orang saja untuk selamat. Ini saya kurang setuju, saudaraku. Katanya Tuhan itu yang kita sembah, Allah yang adil. Tetapi kalau dia menentukan sebagian orang selamat, dia tidak adil. Kalau saya lahir diciptakan dan saya berada di lingkungan yang memang tidak mendengar kebenaran yang murni, atau saya tidak lahir dalam keluarga Kristen, saya berada di pelosok dunia, kemudian saya dilahirkan dan saya mati ditakdirkan masuk dalam neraka, saya kira saya tidak mau berkata bahwa Allah itu adil. Betul nggak saudaraku? Ngapain kau ciptakan aku dan kau perosokkan aku ke dalam neraka? Maka ini konsep pengajaran yang harus kalian tahu, saudaraku. Ada dua kutub yang berbeda. Yang pertama kutub ini, bahwa seakan-akan sepihak Tuhan memilih menyisihkan orang-orang untuk diselamatkan dan yang lain tidak. Ini konsep yang salah menurut saya. Tetapi kita lanjutkan di dalam Efesus 2 dan 3. Coba tampilin. Kalau bisa bareng, bisa nggak? 1, 2, 3 gitu bisa nggak? Oke, saya akan bacakan saja. Efesus 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya. Jadi yang pertama tadi begini. Dengar baik-baik. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalam mana? Dosa dan pelanggaran. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging,
dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Kalau kita lihat begini, saudaraku, kita bisa jelas kenapa Paulus mengatakan bahwa mereka dahulu dalam keadaan mati di ayat yang pertama. Karena mereka hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Dan kalau kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang kedua dan yang ketiga, jelas mereka mati bukan karena kodrat dosa yang kita bawa dari Adam, bukan. Tetapi dalam konteks Efesus 2 ayat 1 sampai 3 ini menggambarkan begini, saudaraku. Orang-orang ini mati karena pelanggaran, dan pelanggaran itu karena pilihannya. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara mereka, di antara orang-orang Ayat yang ketiga menegaskan, sebenarnya dulu kami juga begitu, sama di antara itu. Kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran kami jahat. Pada dasarnya kami orang yang harus dimurkai, sama. Tetapi di sini konteksnya yang mau saya tangkap, saudaraku. Paulus berkata begini, mengajak kepada jemaatnya untuk berkata begini, kamu memang kita lahir dari Adam, turunan Adam yang membawa gen dosa, sinful nature, kita bawa. Tetapi di dalam perikop ini kita harus memilih untuk tidak berbuat dosa seperti kami dulu juga sama. Kami sudah keluar, makanya hidupmu mati karena kamu memilih segala sesuatu yang berurusan dengan keinginan daging. Bapak Ibu mengikuti saya sampai di sini? Amin. Amin. Oke. Itu pandangan pertama. Pandangan lagi yang kedua, saudaraku, dari perikop ini, saya bisa kejar begini. Saya bisa kejarnya begini. Kalau begitu, pastor ngomong begitu, poin yang kedua, bisa dong saya berkata, keselamatan bisa didapat dengan cara perbuatan baik. Kan di sini artinya apa? Karena kamu melakukan kehendak daging, melakukan sesuatu yang tidak baik menurut Allah. Berarti kalau aku berbuat baik, aku selamat dong. Nah, ini ada dua kutub, saudaraku. Yang satu seakan-akan keselamatan itu sepenuhnya Tuhan yang atur, pilih. Siapa yang selamat, siapa yang enggak. GSKI Rehoboth Semarang semua selamat. Di luar GSKI Rehoboth, oh amin langsung loh. Di luar GSKI Rehoboth tidak selamat. Lah itu nggak benar. Satu sisi lagi, oke, berarti aku bisa mengandalkan kekuatanku, aku berbuat baik, maka aku pasti selamat. Maka ahli-ahli Taurat, imam-imam bisa bermegah diri. Tetapi kalau kita lihat dari kehidupan Paulus, saudaraku, Paulus berkata seperti tadi dalam ibadah pertama, aku katam dan aku tidak melakukan cacat celah di dalam aku melakukan Taurat. Paulus itu orang hebat, saudaraku. Kalau sekarang mungkin dia sudah jadi profesor teologi. Konsepnya membedah, konsepnya dia melihat sudut pandang Tuhan itu luar biasa. Dia salah satu tokoh Alkitab yang saya idolakan. Dulu saya paling tidak suka, saudaraku, sama Paulus. Tapi sekarang saya paling suka. Itu luar biasa loh. Itu kalau hari ini ya dia hidup, dia jadi pakar teologi. Dia tidak hanya akali, tetapi dia berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup itu. Dia diproses. Sampai dia berkata tadi yang saya katakan, aku tahu di dalam diriku ada dua gairah. Aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat selalu menekanku untuk melakukannya. Saudaraku, kalau kita lihat dari ini, berarti kata nekro tadi, ayat yang pertama, tolong tampilin. Mati. Nekro itu mati. Kamu dulu sudah nekro karena pelanggaran-pelanggaranmu. Tetapi kata nekro ini bisa dibalik konsepnya, seperti tadi di dalam ibadah yang pertama saya katakan, engkau sekarang yang harus kembali mengambil keadaanmu supaya engkau tidak mati konyol.
Kau hidup hari ini bukan untuk kejar dunia, saudaraku. Kau hidup hari ini bukan untuk jadi kaya. Kau hidup hari ini bukan untuk menjalani rutinitasmu sampai kau mati dan tua. Tetapi hari ini kau hidup dengan satu tujuan. Dengar baik-baik. Ini harta karun abadi sesungguhnya, yaitu engkau harus dikembalikan ke rancangan Allah semula. Loh Pak, itu gimana? Kembali ke rancangan Allah semula artinya begini. Kau hidup dalam hari-hari hidupmu 24 jam 7 hari kau hidup. Kau hidup untuk menyenangkan perasaan Bapamu. Loh, tapi aku pekerja, aku ini. Kerjalah untuk Bapamu. Aku kuliah, kuliahlah untuk Bapamu. Berkeluarga, berkeluargalah untuk Bapamu. Berteman, bertemanlah untuk Bapamu. All out, everything untuk Bapamu. Dan kalau kau berjuang di situ, kau belajar kebenaran-kebenaran murni seperti ini. Kau duduk dekat kaki Tuhan, kau save waktumu bersama dengan Tuhan. Saya punya hashtag 5 menit pertama, saudaraku. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali hadir, saya punya satu hashtag 5 menit pertama. Itu saya buat untuk mengingatkan kepada saya. Dulu saya belum jadi pendeta, saya duduk dengerin pendeta khotbah begitu ya. Pendeta itu kalau ngomong, saya saudaraku di kamar doa 3 jam. Hah? Saya bingung. Saya 5 menit aja semutan semua kok. Kepala saya itu kemana-mana udah berayang. 5 menit itu sudah nanti mau makan apa ya. Jujur, saya terintimidate dengan itu bertahun-tahun. Wah, saudaraku, saya di kamar doa 2 jam tadi pagi. Hah? Loh, aku tidur aja kurang rasanya. Sudah bangun siang masih ngantuk, saudaraku. Dulu. Saya mulai belajar. Tuhan, aku bodoh. Stephen Lim ini bodoh. Ajari aku Tuhan. Aku mau seperti mereka. Tahu nggak saudaraku? Dimulai dari 5 menit pertama. Saya duduk 5 menit. Saya punya itu loh. Atlas. Apa? Alas empuk, matras empuk buat gym itu dulu. Saya begini saudaraku. Tuhan, 5 menit pertamaku aku berjuang. Swakit saudaraku. Semutan 5 menit. Tapi saya bertekad terus. Hari ini seperti yang dialami oleh pendeta itu, saya lebih dari itu saudaraku. Dimulai dari 5 menit pertama. Dan 5 menit pertamamu itu saudaraku, itu yang akan membawa dirimu bisa terbang tinggi melalui semua badai hidupmu. 5 menit pertamamu itu akan membawa dirimu, saudaraku. Kau bisa mengerti, memiliki kepekaan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. 5 menit pertamamu itu bisa membawa dirimu, apa tujuan Tuhan menciptakan aku hari ini. 5 menit pertamamu itu akan membawa dirimu, kenapa aku hidup Tuhan, dan pasti kau buat aku tujuan tertentu untuk aku hidup hari ini. 5 menit pertamamu itu battle yang akan menentukan siapa kau di kekekalan nanti. Maka hari ini saudaraku, jika kau belum punya waktu bersama dengan Tuhan, mulailah. Orang-orang dekat saya tahu hidup saya tidak lagi seperti di jurang, udah di lembah saudaraku. Jurang itu masuk jurang lagi, palung laut. Loh, kalau jurang kan masih ini ya, saya di bawah laut lagi, palung laut. Seakan Tuhan, tolong aku. Tuhan diam. Tapi dulu saya marah. Tapi hari ini saya berkata, jangan tolong aku kalau merusak aku, Tuhan. Makanya saya selalu ngomong apa? Hari ini Kristen di Mimbar diajarkan mujizat. Saya tidak ajarkan itu. Hari ini kau bisa bertahan hidup di dalam keadaanmu, itu mujizat Tuhan. Amin. Kau bisa tertawa, kau bisa berkata, Allah yang hebat di dalam kondisi hidupmu. Itu mujizat. Maka dari itu, fokus yang saya ajarkan kepada kalian, kalau kalian lihat ya, pengajaran yang saya berikan, fokusnya adalah keselamatan kekal, bukan keselamatan di bumi. Bagaimana dia bisa dapat bisnis yang baik, bagaimana dia bisa memenangkan tender. Tetapi saya tidak katakan itu. Bukan berarti tidak penting, saudaraku. Itu penting. Tetapi pribadi yang punya kedekatan dengan Tuhan, punya hikmat dengan Tuhan, dia dituntun Tuhan 24 jam. Dia ketemu siapa?
Tidak ada yang kebetulan. Dia punya kepekaan. Dia ketemu dengan siapa, dealing apapun. Kalau itu pun terjadi suatu seakan-akan salah, itu tidak salah. Karena Tuhan memang suruh engkau melewati badai itu. Itu bedanya, saudaraku. Itu yang membedakan. Maka dari itu, pagi hari ini kita belajar ada dua kutub itu. Saya mau bahas ini. Sangat benar, saudaraku, kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apapun tidak dapat menyelamatkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan yang masih dapat kita lakukan. Dengar baik-baik ini. Karena kita sudah hidup di dalam bayang-bayang dosa. Turunan Adam, kodrat dosa itu melingkupi kita. Dan itu menunjukkan ketidaksanggupan manusia untuk mencapai kesucian Allah. Dan memang manusia memang tidak berkeadaan seperti tujuan dari Allah menciptakan kita. Makanya tadi saya ngomong, kita harus kembali ke rancangan Allah semula. Desainnya itu harus dikembalikan. Selem dan Demut, gambar dan rupa Allah itu harus dikembalikan dalam hidup kita. Selama kita masih 70 tahun, 80 tahun kita hidup. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa dia harus mengembalikan gambar dan rupa Allah dalam hidupnya. Dia kejar dunia. Dia kejar dunia tidak main-main loh, saudaraku. Kalau lihat ya, orang suruh kejar duit, dia bisa lakukan apapun, dia berani bertaruh apapun. Bahkan dia berani bertaruh relasi keluarganya. Yang satu tinggal di mana, yang satu tinggal di mana, berani. Padahal itu riskan kan? Betul, dia berani melakukan itu. Untuk apa? Uang. Coba, berani nggak untuk Tuhan? Oh, belum tentu, saudara. Nggak berani. Jadi, ini bukan masalah perbuatan saja. Keselamatan itu berbicara tentang keberadaan inner man-mu. Kita sudah meleset. Jadi, tidak hanya berbuat baik yang Tuhan tuntut dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Tetapi keberadaanmu. Makanya hari Kamis kemarin itu pendalaman Alkitab saya jelaskan. Makanya saya rindu, saudaraku. Saya hari Minggu tidak akan pakai papan tulis lagi, supaya PA datang kalian. Minggu tidak ada papan tulis ya. Tidak boleh ada papan tulis keluar. Kita buat simple. Kamis kita hajar, kita bedah itu. Kemarin hari Kamis saya ajarkan urutan step by step engkau menjadi seorang anak Allah. Selama ini kalian di gereja kan ngomong, oh siapa yang menjadi anak Allah? Angkat tangan. Oh enggak, saudaraku. Anak Allah itu ada beberapa tingkatan. Betul nggak yang datang? Jelas kan? Ada kualifikasinya dan itu ada tingkatannya. Itulah ketika sampai di titik huios, anak Allah yang sah, distempel sah kau anakku. Seperti Allah Bapa berkata kepada Yesus di sungai Yordan. Ketika Yesus mau dibaptis, diselamkan oleh Yohanes Pembaptis. Ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Yesus dapat stempel sah. Kita belum. Halo? Kita belum. Yang menang Yesus. Kita belum menang. Jadi saudaraku, kita mulai mengerti hari ini, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Itu merupakan kebenaran yang paling tidak menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa hanya oleh korban Yesus dosa dapat diselesaikan. Amin, saudaraku. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak hanya menghendaki orang percaya berbuat baik secara moral etika, tetapi harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Ini poinnya. Jadi kita tidak boleh menjadikan konsep keselamatan bukan karena perbuatan baik menjadi alasan untuk mengizinkan perbuatan salah boleh dilakukan terus-menerus juga. Bukankah di zaman dulu ada Ayub, ada Abraham, ada Daud, ada siapapun tokoh-tokoh Alkitab di zamannya dia bisa memilih untuk berkeadaan baik. Itu karena kedewasaannya bersama dengan Tuhan. Aku memilih untuk berkeadaan baik di hadapan Bapa. Tuhan mau engkau dan saya sama. Dan Tuhan berkata,
Orang-orang perjanjian baru yang sudah mendapatkan voucher keselamatan itu bisa lebih daripada Abraham. Kalau Abraham di zaman itu belum mendapat kasih karunia, engkau dan saya dapat kasih karunia, saudaraku. Maka keselamatan yang menjanjikan itu lebih di tangan kita dibanding Abraham. Tetapi kenapa perjuangan kita jauh dibanding Abraham, jauh dibanding Nuh? Trusting kita kepada Tuhan pun jauh dibanding orang-orang PL. Bahkan Tuhan berkata, Abraham ini sahabatku. Bukankah seharusnya engkau dan saya yang sudah mati dibaptis, baptiso, diselamkan, ditenggelamkan manusia lama kita. Kita hidup semakin mengejar Tuhan. Kita hidup semakin berkata, hidupku hanya untuk Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu seharusnya, saudaraku, dia mematikan manusia lamanya. Dia mematikan terus dan terus dalam setiap lingkup hidupnya. Maka dalam Roma 6 ayat 4 Paulus berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Engkau dan saya tidak akan pernah hidup kalau engkau tidak mati bersama dengan Kristus. Haleluya, amin. Oh, jangan amin tok loh, ini bahaya loh. Ini tidak bohong, saudaraku, ini berat loh. Jadi begini, janji Tuhan begini. Kau Daniel akan dibangkitkan bersama dengan Kristus kalau hari ini kau milih mati bersama dengan Dia. Tadi saya katakan di ibadah pertama, ada dua konsep kematian. Setiap kita akan mati dua kali. Itu suatu hari kita akan pasti mati. Tetapi orang di dalam Kristus yang tahu dia harus kembali ke rancangan Allah semula, dia harus menginjakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Dia mulai hari ini, di dalam usia yang masih ada, diberi kesempatan nafas, jantung berdetak. Sebelum dia mati fisik, dia harus mati kodrat dosanya. Dulu suka ngomongin orang, matiin, nggak boleh ngomong. Dulu matanya genit, lihat cewek-cewek, matiin. Cowok-cowok, yang cewek juga pakai baju yang benar. Terus apa lagi ya? Yang dulu suka main uang, mulai. Manusia itu hanya harta, tahta, seks, makanan. Kau bisa kuasai 4 lini ini. Ini semuanya ini sebetulnya emosi kalau digabung. Harta, tahta, seks, makanan. Kau bisa kuasai ini, kau hidup baik, saudaraku. Coba kau lihat ya, dosamu itu kan di sini terus nih. Lu makan, apa salahnya, pastor? Kalau kau rakus, kau memenuhi keinginan dagingmu. Tapi kalau engkau 4 lini ini kau bisa pegang, saudaraku, kau bisa matikan. Ngomongin orang nggak boleh, jahatin orang nggak boleh, bahkan tidak melakukan hubungan seks dengan wanita itu hanya timbul dari kau zina loh. Ngeri. Kau tidak membunuh orang itu, tetapi mulutmu mengatakan sesuatu yang buruk, asumsi negatif semua keluar. Kau pembunuh. Nah itu loh yang saya katakan, 24 hours 7 days, dalam hari-hari hidup kau harus mati. Loh, wong dia yang salah sama aku, kok aku suruh minta maaf? Matikan egomu, matikan harga dirimu, ulurkan tanganmu dan katakan I am sorry meskipun kau benar. Kristen itu sakit, saudaraku, menyakitkan. Tapi kalau kau bisa lakukan itu, kau hidup bersama Kristus. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Banyak orang yang tidak mau hidup di kekekalan. Dia hanya mau hidup hari ini. Dan poin yang kedua, ada orang yang tidak mau urusan dengan Kristus. Yang pertama, dia akan mengalami kematian fisik. Dan yang kedua, dia akan mengalami kematian di kekekalan. Setiap kita mati 2 kali, saudaraku. 2 kali. Jadi saudaraku, Paulus jelas, kau dan saya harus hidup baru.
Beberapa minggu lalu ini saya terus berkhotbah tentang kelahiran baru. Hei, jangan GR, kau sudah ke gereja, kau jadi pendeta seperti saya, kau pelayanan, kau bisa berkhotbah, terus kau berkata, aku udah lahir baru. Dulu aku bejat, pastor. Dulu aku trek-trekan. Dulu aku mabuk-mabukan. Dulu aku ngerokok. Dulu aku main judi. Sekarang aku udah di gereja, aku jadi pendeta. Berarti aku udah lahir baru? Belum. Berarti aku mati masuk surga? Belum. Tapi aku mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatku? Belum. Sebelum kau kembali ke rancangan Allah semula, sebelum kau mau mati untuk Tuhanmu, kau belum layak disebut anak Allah. Dan kalau kau belum layak disebut anak Allah, jangan pernah pede, kau pasti mati masuk surga. Tuhan itu cari quality. Dia tidak cari pengikut. Dia cari kualitas dari dirimu. Semenjak kau sehat hari ini, kau berkeadaan baik, kau pilih Tuhan, itu yang berkualitas. Siapa yang mau hidup benar di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu. Tuhan, cek. Jangan turunin dulu, malaikat biar ngecek.